Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, semoga di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan semua urusan kita. Allah terima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, memaafkan semua kesalahan kita. Allah jaga kemerdekaan dan persatuan juga kesatuan kita, serta Allah berikan pertolongan kepada seluruh muslimin di muka bumi yang sedang tertindas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya kelak nanti di akhirat tanpa hisab. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan seperti biasa teman-teman sekalian di hari Jumat siang hari. Dan karena hari Jumat ada khutbah Jumat, maka kita mulai di 13.00 dan ini sedikit telat tadi, mohon maaf saya ada tamu. Tapi insya Allah nanti kita akan lebihkan waktunya. Kita akan melanjutkan pada buku kita Sahih At-Targhib Tarhib dan kita masih dalam kitab puasa. Sekarang bab baru, bab ke-9, masalah anjuran berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, lebih-lebih di hari-hari putih. Nah ini memang ada anjuran berpuasa ya dalam Islam, dan adalah puasa-puasa sunnah. Kembali saya ingatkan teman-teman sekalian, kalau amalan sunnah itu faedahnya banyak sekali. Agar kita selalu semangat dan bisa konsisten mengamalkan. Gitu ya. Yang pertama adalah hadis Nabi SAW yang masyhur sekali tentang masalah ini. Yaitu sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak ada sesuatu amal yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba dibandingkan apa yang aku telah wajibkan kepada mereka. Maksudnya ibadah-ibadah wajib ya, sholat wajib, puasa Ramadan, kemudian zakat, kemudian haji. Dan seorang hamba terus mendekatkan diri kepada aku dengan amal-amal sunnah sampai aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku akan menjaga pendengaran dia gunakan untuk mendengar, penglihatan yang digunakan untuk melihat, kemudian juga tangan yang digunakan untuk menjamak, kaki yang digunakan untuk melangkah, dan kalau dia meminta kepada aku akan berikan, dan kalau dia minta tolong aku akan tolong. Jadi luar biasa gitu. Begitu juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, awal amal dihisab hari kiamat adalah solat dari seorang hamba. Kalau solatnya baik, untunglah dia, dan kalau kurang maka rugilah dia. Dan Allah Azza wa Jalla akan berfirman kepada para malaikat, kalau seorang hamba solat wajibnya kurang, maka Allah berfirman kepada para malaikat, coba lihat dari solat-solat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka solat sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan solat wajib tadi. Tentu kalau solat wajibnya sudah sempurna, maka itu akan solat sunnahnya akan menjadi tambahan pahala buat dia yang akan meninggikan derajatnya nanti di surga, insya Allah. Dan kalau kurang, maka solat sunnah akan membantu. Dan kata Nabi SAW, dan ini berlaku ya pada semua amal-amal yang lain. Jadi puasa Ramadan dibantu dengan puasa-puasa sunnah. Nah, di antara yang kita bahas nih, ya puasa Ayyamul Bid. Kemudian juga zakat dibantu oleh sedekah dan haji dibantu oleh umroh, teman-teman sekalian. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang puasa Sya'ban, ya. Kemudian juga kita sudah membahas lagi sebelumnya tentang puasa Tasu'a dan Ashura dan puasa di bulan Muharram secara umum. Kita juga sudah membahas ya sebelumnya puasa hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Kita sudah membahas puasa 6 hari bulan Syawal, bahasan tentang puasa-puasa sunnah. Dan insya Allah ke kesempatan ini kita akan bahas cukup banyak hadis dalam bab nomor 9, masalah anjuran berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi boleh tanggal berapa saja dari bulan-bulan Hijriah. Misalnya tanggal 1, 2, 3, atau 5, 6, 7, atau 11, 12, 13. Tapi kata beliau, lebih baik lagi di hari-hari putih. Maksudnya tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Dari judul ini kita bisa fahami bahwasanya anjuran puasa 3 hari setiap bulannya lebih afdal dikerjakan tanggal 13, 14, 15. Tapi boleh tanggal berapa saja. Yang penting 3 hari setiap bulannya dari bulan-bulan Hijriah tersebut. Dan ini akan memudahkan teman-teman sekalian, terutama bagi akhwat kita atau muslimah yang mungkin mereka punya rutinitas haid bulanan, itu misalnya jatuhnya tepatnya di pertengahan bulan misalnya, dari bulan-bulan Hijriah. Kan berarti kalau patokannya hanya tanggal 13, 14, 15, mereka akan kerepotan karena berarti setiap bulan tidak bisa puasa Ayyamul Bid atau 3 hari di hari-hari putih ini. Tapi dengan ada pilihan dan opsi tanggal berapa saja boleh,
tapi lebih afdal 13, 14, 15, berarti mereka bisa memilih. Kalau sudah tahu nanti haidnya mulai tanggal misalnya 13, 14, 15 sampai seminggu atau sepekan, maka mereka bisa pilih tanggal 1, 2, 3, 5, 6, 7 dan seterusnya. Baik, kita akan langsung masuk teman-teman sekalian tentang hadis ya, atau hadis-hadis yang membahas tentang puasa 3 hari setiap bulan ini yang berisikan anjuran dan juga keutamaannya. Hadis pertama dalam bab ini teman-teman sekalian dengan sanad yang sahih, urutan 1027 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Awsani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin la adhahunna hatta amut. Sawmi 3 ayyam min kulli syahr wa rak'atay al-duha wa an utira qabla an anam." Terjemahannya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara, aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati. Semenjak aku dengar sampai aku meninggal, aku akan terus menjalankannya. Yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan agar aku sholat witir sebelum tidur. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, dan juga An-Nasai. Langsung saja kita bacakan teman-teman sekalian hadis nomor 2 karena serupa, cuma beda sahabat yang meriwayatkan. Hadis nomor 2 dengan sanad sahih urutan 1028 dari awal belajar. Berbunyi dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau tadi kan dari Abu Hurairah. Ya, dua-duanya menyampaikan statement mereka. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu di hadis kedua ini, "Awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'hunna ma ishtu bi siyami 3 ayyam min kulli syahr wa salati duha wa bi an la anama hatta utir." Kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan agar aku tidak tidur sebelum sholat witir. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik, 2 buah hadis ini seperti biasa kita coba mengorek dan mencari dan mengeluarkan mutiara-mutiaranya atau bahasa lainnya faidahnya. Faidah pertama teman-teman sekalian adalah keutamaan kelebihan 2 orang sahabat ini, Abu Hurairah dan juga Abu Darda radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena mereka berdua menukil kepada kita tentang wasiat Nabi SAW untuk mereka berdua. Menukil kepada kita tentang wasiat Nabi SAW kepada kita. Nah, ini sangat baik gitu ya. Sebenarnya wasiat ini seakan-akan memang untuk mereka gitu. Tapi mereka tahu dengan menyebarluaskan ilmu ini, maka secara otomatis nanti mereka bisa dapat atau panen pahalanya karena memang Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan ilmu yang menyebar dari seseorang dan diamalkan, maka otomatis akan menjadi sumber pahala buat dia. Oleh karena itu mereka berdua menyampaikan tentang wasiat Nabi SAW untuk keduanya. Walaupun mirip-mirip tapi 2 sahabat ini berbeda. Jadi seakan-akan Nabi SAW memang memberikan wasiat, aku wasiatkan kepada kalian lakukanlah ini dan itu. Nah, kemudian faedah kedua dari hadis, ya, adanya komitmen para sahabat yang luar biasa gitu, ya. Bagaimana mereka sekali menerima perintah Nabi SAW, walaupun hukumnya sunnah, ya, apalagi yang wajib, maka mereka langsung berpegang teguh dan bertekad dalam dirinya akan mengerjakan dan mengamalkan sunnah itu sampai meninggal. Kita perhatikan lafaz Abu Hurairah di hadis pertama, la ada'unna hatta amut. Saya tidak akan tinggalkan 3 wasiat, 3 perkara yang diwasiatkan Nabi ini sampai aku meninggal. Kalau Abu Darda mengatakan lan ada'hunna ma ishtu. Saya tidak akan tinggalkan selama saya hidup. Berarti kan maknanya kurang lebih sama. Artinya aku akan terus berpegang teguh, mengamalkan dan konsisten menjaga sunnah yang diwasiatkan ini. Ini berarti faedah kedua tentang bagaimana komitmen para sahabat dalam menerima wahyu dari Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengamalkan dan berpegang teguh, bertekad pada dirinya akan berpegang sampai mereka meninggal dunia. Faedah ketiga dari hadis, ya, bolehnya menyebutkan Nabi SAW dengan Nabiullah, dengan Habibullah, Nabiullah, Nabi Allah, Rasulullah, utusan Allah, Habibullah, kekasih Allah. Atau kita mengatakan Habibi, seperti di sini Abu Darda mengatakan Awsani Habibi, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku. Kemudian Abu Hurairah mengatakan Awsani Khalili. Khalili itu kayak sahabat tersayang, ya, gitu ya, kekasih tersayang, ya, gitu ya. Maka ini semua bahasa-bahasa yang sangat baik yang kita bisa ucapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat,
yang bisa diambil pelajaran adalah wasiat pertama Nabi SAW. Dan ini sama penyampaian Abu Hurairah dan Abu Darda, yaitu puasa 3 hari setiap bulannya. Nah ini wasiat Nabi SAW agar sahabat beliau berpegang teguh pada wasiat ini. Dan mereka betul-betul bertekad untuk menjaganya. Jadi selama atau semenjak sampai wasiat ini, maka kedua sahabat ini komitmen mulai saat itu tidak akan pernah meninggalkan 3 hari setiap bulannya berpuasa. Nah ini faedah keempat. Faedah kelima dari hadis, adanya anjuran untuk menjaga sholat duha. Ya, kalau di riwayat Abu Hurairah 2 rakaat duha, rakaatai duha. Kalau di riwayat Abu Darda sholat duha. Ya, di sini sedikit ada perbedaan. Kalau Abu Hurairah menyebutkan tentang jumlah minimalnya sholat duha 2 rakaat, sementara Abu Darda menyebutkan sholat duha secara global, berarti boleh berapa saja jumlahnya. Karena sholat duha itu kesepakatan umumnya ulama, tidak ada jumlah atau batas tertentu. Karena Nabi SAW pernah sholat 2 rakaat, pernah juga sholat yang 4 rakaat, pernah sholat 8 rakaat, ya. Dan ini disebutkan dalam berbagai riwayat tentunya. Nah, tapi jumlah minimalnya memang 2 rakaat. Dan Nabi SAW telah bersabda, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Tiap hari dia harusnya bersedekah untuk 360 sendi itu. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi itu. Jadi kan memang menunjukkan di sini luar biasanya ya keutamaan daripada sholat duha itu sendiri. Yang terakhir, ya, yang keenam, faedah yang bisa diambil adalah tentang anjuran agar selalu mengerjakan sholat witir. Nah, sholat witir adalah sholat ganjil 1 atau 3 rakaat yang dikerjakan, boleh sebelum tidur, boleh nanti pada saat bangun di pertengahan malam. Ya, jadi di sini kalau Abu Hurairah dan Abu Darda menukil anjuran agar witir sebelum tidur, kan gitu. Tetapi kalau ditanya mana lebih afdal, sholat witir sebelum tidur atau sholat witir di pertengahan sepertiga malam, maka tentu yang lebih afdal adalah di sepertiga malam, karena memang itu waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat malam. Tetapi bagi orang yang mau memajukan khusus witir, bukan tahajud ya, 1 atau 3 rakaat selepas ba'diyah isya sebelum tidur, maka itu boleh saja, agar seseorang itu tidak luput dari dia sholat witir. Dan dari 2 buah riwayat inilah Abu Hanifah rahimahullah sampai mewajibkan sholat witir dalam mazhab beliau, karena memang penekanan Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhu di sini tidak akan meninggalkan selama hidup. Berarti ini ada penekanan yang sangat luar biasa tentang jangan sampai ketinggalan sholat witir tersebut. Nah ini yang kita bisa ambil 6 buah faedah dari 2 buah hadis pertama dalam bab kita. Kita langsung masuk sekarang hadis ketiga teman-teman sekalian tentang keutamaan puasa 3 hari setiap bulannya. Hadis ini dengan sanad sahih urutan 1029 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu 3 ayyam min kulli syahr shaumud dahri kullih." Puasa atau berpuasa 3 hari setiap bulan adalah senilai dengan puasa 1 tahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Kita langsung bacakan beberapa hadis ke depannya karena ini mirip-mirip ya. Nanti akan kita mengorek faedahnya sekaligus. Hadis keempat saudaraku seiman dengan sanad sahih urutan 1030 dari awal belajar berbunyi dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min kulli syahr wa ramadhanu ila ramadhana fahada siyamud dahri kulli." Puasa 3 hari setiap bulannya dan Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah puasa 1 tahun penuh. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan juga An-Nasai. Kemudian hadis nomor 5 dengan sanad sahih urutan 1031 dari awal belajar berbunyi dari Qurra bin Iyas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu 3 ayyam min kulli syahr siyamud dahri kullihi wa iftaruhu." Puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa setahun penuh dan berbukanya sekaligus. Maksudnya sama dengan sempurna sampai berbuka puasa. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih, juga Al-Bazzar menyebutkan dan At-Tabarani dan Ibnu Hibban juga dalam sahihnya. Kemudian kita lanjutkan lagi sampai riwayat nomor 9 ya. Kita akan bacakan karena ini mirip-mirip semuanya ya. Nanti sekaligus kita akan sebutkan faedah-faedahnya. Hadis nomor 6 saudaraku seiman dengan sanad hasan sahih. Dan ini nomor 1030 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu syahri sabr wa 3 ayyamin min kulli syahr yudhibna wahara sadri." Puasa pada bulan sabar, maksudnya bulan Ramadan.
Karena kita sebulan penuh non-stop wajib puasa. Istilahkan dengan bulan sabar. Dan 3 hari setiap bulan menghilangkan kebencian di dada. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan rawi-rawi adalah rawi dalam As-Sahih. Sementara riwayat nomor 7 dengan sanad sahih urutan 1033 diriwayatkan pula oleh Ahmad Ibn Hibban dalam Sahihnya dan Al-Baihaqi. 3 orang dalam hadis tersebut adalah orang Badui yang mereka tidak menyebutkan namanya. Jadi di sini maksudnya hadis nomor 7 menguatkan hadis nomor 6. Ya. Kemudian hadis nomor 8 dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1034 dari awal belajar diriwayatkan pula oleh Al-Bazzar dari hadis Ali radhiyallahu anhu. Bulan sabar adalah bulan Ramadan. Terakhir kita bacakan pada susunan hadis ya dari nomor 3 sampai nomor 9 baru kita masuk ke faidahnya insyaallah. Hadis 9 ada 9A 9B 9A-nya dengan sanad sahih urutan 1035 dari awal belajar dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man shama min kulli syahrin 3 ayyam fadzalika shiyamud dahr fa anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabih. Barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan maka itulah puasa 1 tahun. Lalu Allah menurunkan pembenaran akan hal itu di dalam kitabnya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amal tersebut. Surah Al-An'am ayat 160. Al-yawmu bi asyarati ayyam. 1 hari senilai dengan 10 hari. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan lafaz ini dan lafaznya dan dia mengatakan hadis hasan. An-Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dalam sahihnya. Yang terakhir kita baca, ini susunan hadis yang akan kita korek faedahnya nanti ya. Nanti akan ada hadis nomor 10, nomor 11 dan seterusnya. Hadis 9B-nya dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dalam satu riwayat milik An-Nasai berbunyi, kata Nabi SAW, man shama 3 ayyam min kulli syahr faqad tamma lahu shaumus syahr au falahu shaumus syahr. Barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan maka telah sempurna untuknya puasa 1 bulan atau dia mendapatkan puasa 1 bulan. Baik. Dari hadis nomor 3 sampai hadis nomor 9B tadi, kita mengambil faedah. Yang pertama, adanya keutamaan berpuasa 3 hari setiap bulannya. Ya, yaitu pahalanya sama dengan berpuasa 1 tahun penuh. Hanya saja kita butuh menjelaskan dan merincikan masalah ini. Bagaimana caranya memahami kalau 3 hari setiap bulan itu akan mendapatkan pahala setahun. Satu riwayat dengan riwayat yang lain tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi riwayat-riwayat terakhir tadi yang kami bacakan, riwayat nomor 8, riwayat nomor 9, yaitu menjelaskan dan merincikan. Kalau puasa 1 hari, itu kembali penjelasannya, kan kita puasa 3 hari setiap bulan ya. 1 harinya kembali kepada surah Al-An'am ayat 160. Bagi teman-teman yang pegang bukunya bisa lihat riwayat nomor 9A. Kalau memang di situ disebutkan oleh Allah SWT setiap 1 pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi cara hitungannya gimana? Kalau Anda berpuasa 3 hari setiap bulan, 1 harinya dari 3 hari itu sama dengan puasa 10 hari. Karena dalam surah Al-An'am ayat 160 tadi, 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti kalau Anda puasa 3 hari setiap bulannya, sama dengan Anda puasa sebulan penuh. Nah itu tadi yang dimaknakan di hadis nomor 9B. Siapa yang puasa 3 hari setiap bulan, maka telah tersempurnakan pahala seperti puasa sebulan penuh. Karena 1 harinya sama dengan 10 hari. 1 harinya sama dengan 10 hari. Nah ini teman-teman sekalian, 1 tahun ada 12 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Kalau kita setiap bulan puasa 3 hari, misalnya bulan Muharram kita puasa 3 hari. Berarti kita akan mendapatkan seperti pahala 1 bulan puasa Muharram itu dengan 3 hari ini. Karena 1 hari puasa sama dengan 10 hari. Di bulan Safar kita puasa lagi. Sama, sempurna berarti pahala sebulan. Bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani, bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, semua ini kita puasa 3 hari setiap bulan. Sama dengan sebulan. Ramadan kita lalui dulu. Kemudian kita masuk Syawal, Dzulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Jadi 11 bulan selain Ramadan. Kalau kita puasa 3 hari setiap bulannya, berarti sama kita puasa 11 bulan utuh. Tapi kan Ustaz di sini disebutkan puasa 3 hari sama dengan berpuasa 1 tahun. Itu baru 11 bulan. 1 bulannya dari mana? Nah itu dijelaskan di hadis ya, nomor 4. Ya, bahwasanya puasa 3 hari setiap bulannya dan puasa Ramadan kalau digabungkan maka puasa setahun. Jadi maksudnya, saya ulangi kembali,
Kalau Anda setiap hari, setiap bulan puasa 3 hari, yang paling afdal 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Kalau Anda tidak bisa, Anda boleh pilih tanggal berapa saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bulan Hijriah. Ini sama dengan Anda dapat pahala puasa sebulan. Karena satu harinya sama dengan 10 hari puasa. Dilipat gandakan seperti Al-An'am 160, satu pahala menjadi 10 kali lipat. Kalau setiap bulan Anda kerjakan kecuali Ramadan, maka Anda seperti sudah puasa 11 bulan pahalanya. Nah, 1 bulan Ramadan yang wajib itu, karena full 1 bulan, maka menyempurnakan bulan yang ke-12. Berarti memang kalau Anda di sini mau mendapatkan pahala 1 tahun, adalah penggabungan antara puasa 3 hari setiap bulannya, dengan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nah, ini yang dimaksud dengan mendapatkan pahala 1 tahun. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi bukan berarti Anda kerjakan cuma bulan ini saja 3 hari, bulan depan Anda tidak puasa lalu Anda dapat pahala setahun. Tidak. Anda berarti cuma dapat pahala 1 bulan. Ya, karena 1 pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi untuk mendapatkan pahala 1 tahunnya, Anda harus konsisten menjaga 11 bulan. Ya. Puasa sunnah 3 hari setiap bulan, dan Anda sempurnakan dengan puasa Ramadan yang 1 bulan penuh. Dan pahala ini juga akan didapatkan mirip pada saat kami jelaskan tentang puasa 6 hari bulan Syawal. Kalau misalnya ada seorang muslim, dia sudah puasa 3 hari setiap bulannya. Lengkap 3. Selalu ayyamul bid, hari putih dia puasa. 13, 14, 15. Rutin setiap bulan. Pas tiba Ramadan, dia punya utang Ramadan misalnya 3 hari. Musafir, sakit, perempuan mungkin lagi berhalangan. Dan dia belum bayar utangnya, maka belum dicatatkan pahala 1 tahun. Sampai utang Ramadannya dibayar. Karena untuk mendapatkan pahala 1 tahun ini, itu harus sempurna penggabungan antara puasa 3 hari setiap bulan dengan puasa Ramadan sempurna. Nah, ini mirip kami jelaskan pada saat kita jelaskan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Karena kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari dari bulan Syawal, pahalanya sama dengan puasa setahun. Berarti dia harus puasa Ramadan penuh, tambah 6 hari Syawal baru bisa. Jadi orang yang masih punya utang Ramadan selama belum bayar, berarti dia belum bisa mendapatkan pahala setahun itu. Itu faedah pertama dari hadis-hadis yang kita bacakan. Faedah kedua, di sini ada jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi orang yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka dia akan mendapatkan, kalau dia gabungin ya, antara puasa Ramadan 1 bulan dengan puasa Ayyamul Bid atau 3 hari setiap bulannya, kalau dia gabungin yang tadi pahalanya setahun itu, dikatakan yudhibna waharas sadr, akan menghilangkan kebencian dalam dada. Makna kebencian adalah penyakit-penyakit hati, akan hilang dari seseorang, ya, karena memang dia menanamkan kesabaran, ya. Tentu di sini ada hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala tentang rahasia ataupun kenapa Allah memberikan dengan puasa 3 hari setiap bulan, kemudian puasa Ramadan, maka akan menghilangkan kebencian dalam hati. Tapi yang paling jelas karena puasa itu memberikan dan menanamkan kesabaran dalam jiwa seseorang. Jadi makin sering puasa, maka makin sabar dia tentunya, ya. Karena memang puasa itu akan menghalangi seseorang dari emosi, dari perbuatan dosa. Jadi dia akan lebih luar biasa dalam menghilangkan penyakit-penyakit hati. Faedah ketiga dari hadis yang bisa kita ambil, nama lain tentang puasa Ramadan, yaitu dengan puasa sabar. Ya. Kenapa dikatakan puasa sabar? Karena wajib bagi semua muslim yang sudah balik untuk berpuasa pada saat itu. Dan tidak boleh ditinggalkan kecuali punya uzur. Uzur pun dia harus bayar, ya, kalau dia mampu dengan puasa. Tapi kalau dia sudah tua sekali tidak mampu lagi atau punya penyakit kronis, bisa dibayar dengan memberi makan, ya, kepada orang-orang setiap harinya tentunya dari hari-hari dia tidak puasa. Ini tentu ada bahasan sendiri dalam masalah pembayaran itu, ya. Kemudian faedah keempat dari hadis, ya, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan ini kebaikan yang luar biasa Allah berikan kepada kita, bahwasanya seluruh amal saleh yang dikerjakan oleh seorang muslim dan muslimah akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi apapun itu sifatnya, pahalanya nanti akan 10 kali lipat. Allah tidak akan balas. Teman-teman sekalian, kita keluarkan Rp10.000 dengan Rp10.000. Tapi akan dicatat nilainya itu dan dilipat gandakan 10 kali lipat, itu minimal. Sebenarnya dalam hadis Bukhari yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis Qudsi, semua amal anak Adam ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan membalas secara langsung. Jadi amal-amal itu memang dilipat gandakan. Tergantung kadar keikhlasan, tergantung kemasan yang Anda lakukan terhadap ibadah tersebut. Nah, keikhlasan ini makin tulus, makin selamat dari ria, ya, dari ujub, berbangga-bangga,
pamer, maka dia makin sempurna pahalanya. Juga kemasannya, ini sering kami ingatkan dari awal kita bedah kajian hadis ini ya. Kemasan misalnya, kalau Anda ingin sholat malam, beda pahalanya antara orang yang tidak niat, kemudian dia terbangun malam, tiba-tiba dia terpikir dia sudah tidak bisa tidur, sholat aja deh. Dia sholat, lalu dia sholat dengan baju dia yang ada di badan, biasa saja. Mungkin mukenanya kalau wanita mungkin belum dicuci, mungkin kalau bapak-bapak misalnya pakai celana rumah aja, atau dia pakai sarung bekas misalnya, ini biasa aja. Tidak ada khusus, tidak ada kemasan untuk ibadah itu. Beda pahalanya dengan orang yang memang sebelum tidur sudah niat. Dia ingin bangun sholat malam, niatnya sudah dapat pahala. Karena kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin walam ya'mal kutiba lahu hasanatun kamilah. Siapa yang niat untuk mengerjakan satu kebaikan dan dia belum mengerjakan, maka akan dicatatkan bagian satu pahala lengkap. Gitu kan. Fa'in amilah, kalau dia kerjakan nanti kutiba lahu asyru adha'afiha, akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Jadi kalau dia niat mau tidur, dia pada saat mau tidur, niat sholat malam, sudah dapat satu pahala sholat malam. Kalau dia bangun, dia kerjakan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'amiyah di'fin, ila adha'afin kathira. Sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Jadi, dengan ini sudah beda kemasan. Karena ada kemasan. Dia niatkan. Tadi yang pertama, tidak niat apa-apa. Maka kebetulan terbangun, lalu dia bangun sholat malam. Atau tidak bisa tidur lagi, kemudian dia, isi aja deh dengan sholat. Beda dengan orang yang sudah niat dari awal, pada saat dia mau tidur. Yang kedua, mungkin dia kemas. Dia sudah siapkan sarung yang paling bersih yang dia pakai, baju koko yang paling bersih, kopi yang paling bersih. Kalau akhwat misalnya mukenanya yang bersih, yang sudah dicuci, sejadah mereka dibubui parfum. Mereka juga memilih surah-surah khusus yang bisa dibaca, gitu kan. Mungkin ada sebagian mereka mengemas lagi dengan supaya segar, tidak ngantuk. Mereka mandi dulu untuk menghadap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga siapkan doa-doa yang khusus yang akan diucapkan dan puji-pujian kepada Allah. Ini akan lebih luar biasa dari sisi pahalanya. Sama dengan bab sedekah, beda pahalanya antara orang yang kebetulan ketemu orang miskin, dia korek kantongnya karena orang itu minta, lalu dia kasih apa yang ada. Dengan orang yang sebelum keluar rumah, dia harus sisipin sendiri di kantongnya atau di dompetnya, atau di tasnya kalau ibu-ibu mungkin, 100.000 yang baru, yang masih grass, kemudian dia siapkan untuk kalau ketemu orang miskin dia akan kasih. Dia punya kemasan di situ, ya. Kirim buah-buahan kepada kerabat atau makanan kepada siapa saja yang kita ingin kirimkan. Beda antara orang yang kirim makanan biasa dengan orang yang kirim makanan yang luar biasa. Secara kualitas, secara kuantitas, ya, secara kemasan itu akan ada ekstra pahala semua. Oleh karena itu harusnya kita jeli teman-teman. Ya, tanda kutip di sini kita mencuri pahala segera. Maaf, bahasa mencuri mungkin kurang tepat, tapi bagaimana kita meraih peluang, ya, meraih pahala ekstra dengan kemasan kita yang tepat, ya. Seperti itu. Ini 4 buah faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang baru kita bacakan tadi. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Hadis selanjutnya masih di bab yang sama tentunya, ya. Hadis ke-10. Hadis ke-10 ini berbunyi dengan sanad sahih urutan 1036 dari awal belajar. Dari Amr bin Shurahbil, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW, dia berkata, Qila lin Nabi SAW, rajulun yasumud dahar. Faqala, wadidtu annahu lam yat'am ad-dahar. قالوا فثلثيه قال أكثر قالوا فنصفه قال أكثر ثم قال ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر صوم 3 أيام من كل شهر. Terjemahannya ditanyakan kepada Nabi SAW. Seorang laki-laki berpuasa 1 tahun. Saya non-stop tidak pernah berhenti. Maka beliau menjawab SAW, aku berharap dia tidak makan setahun. Mereka mengatakan bagaimana kalau 2/3-nya? Beliau SAW menjawab, terlalu banyak. Mereka berkata lagi, bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, masih terlalu banyak. Lalu beliau SAW bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang menghilangkan kebencian hati? Yaitu berpuasa 3 hari setiap bulannya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Riwayat ini teman-teman memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya larangan dari Nabi SAW kepada setiap muslim dan muslimah yang berpuasa 1 tahun penuh non-stop. Sunnah semua, maksudnya 11 bulan berturut-turut, tidak pernah berhenti, dan juga ditambah Ramadan 1 bulan. Berarti 12 bulan semuanya dia puasa full. Nabi SAW larang. Kalau full 1 bulan, puasa Ramadan. Nabi SAW pernah puasa sebulan, ya, atau paling banyak itu di bulan Sya'ban. Sudah kita jelaskan di bab sebelumnya. Dan tidak pernah lebih daripada itu tentunya. Ya. Jadi kita juga memberikan waktu untuk kita bisa silaturahmi keluarga, makan bersama-sama mereka. Mungkin di siang hari orang atau pagi hari hubungan biologi suami istri. Kalau dia puasa kan tidak bisa, ya. Jadi memang dia berpuasa sesuai dengan hari-hari yang ditentukan. Lalu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau 2/3-nya dalam 1 tahun semuanya puasa.
Kata Nabi SAW masih banyak. Kalau setengah tahun, 6 bulan, non-stop puasa. Kata Nabi SAW masih banyak. Lalu Nabi ajak para sahabat. Ada sebenarnya amalan yang bagus. Ringan, tapi pahalanya besar. Yaitu kalian berpuasa 3 hari setiap bulan, maka akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Ini pelajaran pertama dari hadis, adanya larangan untuk berpuasa ya, lebih sunnah lebih daripada 6 bulan. Atau 6 bulan. Harusnya kurang daripada itu. Itu pun dicicil. Tidak 1 bulan penuh kalau puasa sunnah. Yang kedua, adanya keutamaan puasa 3 hari setiap bulan, mirip dengan hadis tadi nomor 9 sebelumnya, ya, atau hadis-hadis yang sebelumnya kita bacakan, tepatnya hadis ke-6, hadis ke-7, dan hadis ke-8, itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati sebagaimana sudah kita jelaskan. Kalau Anda bertanya, apa itu penyakit hati Ustaz? Iri, dengki, ya, dendam, ini semua berbahaya kalau dalam hati kan. Bisa membuat orang dongkol, sering dongkol, dan akhirnya membuat juga hidupnya selalu bermasalah. Selalu yang ada dalam pikirannya adalah jelek pada orang lain. Karena yang ada adalah penyakit-penyakit hati ini. Nah, puasa-puasa ini akan menghilangkan penyakit hati tersebut. Selanjutnya hadis nomor 11. Ada 11A dan juga ada 11B. Ada sampai 11E ya tepatnya. Jadi ada 4 riwayat di urutan nomor 11 ini. 11A-nya dengan sanad sahih urutan 1037 dari awal belajar berbunyi, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Balagani annaka tasumun nahar wa taqumul lail, fala taf'al, fa inna li jasadika 'alaika hadza wa li 'ainika 'alaika hadza wa inna li zawjika 'alaika hadza, sum wa aftir, sum min kulli syahr 3 ayyam, fadhalika shawmud dahr." Qultu ya Rasulullah, inna li quwwah. Qala fasum sawma Dawud alaihi salam. Sum yawman wa aftir yawman. Fakana yakulu ya laytani akhadtu birrukhsa. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Beliau ini adalah orang yang sangat kuat dalam ibadah, terutama puasa. Kata Nabi SAW, telah sampai berita kepadaku bahwa kamu berpuasa di siang hari, setiap hari, tidak pernah berhenti, sepanjang tahun. Dan melakukan sholat malam di malam hari. Sholat sunnah di malam hari. Juga non-stop sepanjang tahun. Kata Nabi SAW, jangan lakukan. Karena tubuhmu memiliki bagian hak atasmu. Matamu memiliki bagian hak atasmu. Istrimu pun memiliki bagian hak atasmu. Berpuasalah dan berbukalah. Kata Nabi SAW, dan berpuasalah 3 hari setiap bulan, karena itu adalah puasa 1 tahun. Aku berkata, wahai Rasulullah, kata Abdullah bin Amr bin As, aku kuat melakukan itu semua. Mampu kok. Puasa sepanjang tahun dan setiap malam sholat malam ya tidak istirahat. Maka Nabi SAW mengatakan berpuasalah dengan puasa Dawud alaihissalam. Dengan cara berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. Maka Abdullah sering kali mengulangi setelah wasiat Nabi SAW ini, seandainya aku mengambil keringanan tersebut. Artinya coba dari awal aku tahu, aku sudah mengamalkan tentunya hal tersebut. Kita langsung baca saja sampai terakhir urutan nomor 11 ya. Ada 4 buah riwayat atau 5 buah riwayat tepatnya. Mirip-mirip kita bacakan, nanti akan kita ambil faedah sekaligus. Hadits nomor 11B-nya dengan sanad sahih diriwayatkan pula oleh An-Nasai dan lafadznya adalah dia berkata, maksudnya Abdullah bin Amr bin As, "Zakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sawma, faqala sum min kulli 10 ayyamin yawman, wa laka ajru tilkal tis'ah." فقلت إني أقوى من ذلك قال صم من كل 9 أيام يوما ولك أجر تلك 8 قلت إني أقوى من ذلك قال صم من كل 8 أيام يوما ولك أجر تلك 7 قلت إني أقوى من ذلك قال فلم يزل حتى قال صم يوما وأفطر يوما. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, aku menyebutkan tentang puasa kepada Nabi SAW atau bertanya tentang puasa. Maka beliau pun bersabda, berpuasalah 1 hari dalam 10 hari dan bagimu pahala 9 hari tersebut. Kamu puasa 1 hari dari 10, setiap 10 hari, maka kau akan dapat pahala 9 hari sisa. Karena setiap 1 pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Maka Abdullah mengatakan radhiyallahu anhuma, ya, karena dia sama yang sahabat, aku berkata sungguhnya aku kuat lebih daripada itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berpuasalah 1 hari dalam 9 hari. Dan bagimu pahala 8 hari tersebut. Setiap 9 hari 1 hari puasa. Nanti yang 8 harinya kamu akan dapat pahalanya. Ya. Kemudian Abdullah mengatakan, sesungguhnya aku masih kuat lebih dari itu.
Kata Nabi SAW, berpuasalah 1 hari, ya dalam 8 hari, dan bagimu pahala 7 hari. Maka aku mengatakan lagi atau menjawab, sungguhnya aku masih kuat lebih dari itu. Maka dia mengatakan, dan beliau terus mengulangi sampai beliau bersabda, maksimal berpuasalah 1 hari dan berbuka puasalah 1 hari. 11C-nya dengan sanad sahih masih mirip ya. Ini sama dari kasus Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hanya saja salah satu riwayat milik An-Nasa'i dan juga Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, sum yawman walaka ajru ma baqi. Qala inni utiku akthara min dhalik. Qala sum yawmaini walaka ajru ma baqi. Qala inni utiku akthara min dhalik. Qala sum 3 ayyam walaka ajru ma baqi. Qala inni utiku akthara min dhalik. Qala sum 4 ayyam walaka ajru ma baqi. Qala inni utiku akthara min dhalik. Qala fasum afdal as-siyami indallah sawma Daud alaihissalam kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Kata Nabi SAW kepada Amr bin As, berpuasalah 1 hari dan kamu mendapatkan pahala hari yang tersisa. Ya. Maka dia mengatakan, aku mampu lebih daripada itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berpuasalah 2 hari dan kamu mendapatkan pahala hari yang tersisa. Dia mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, berpuasalah 3 hari dan kamu akan mendapatkan pahala hari yang tersisa. Dia mengatakan, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, berpuasalah 4 hari dan kamu mendapatkan pahala hari yang tersisa. Dia berkata, aku mampu lebih daripada itu. Beliau SAW mengatakan, berpuasalah dengan puasa paling utama di sisi Allah, yaitu puasa Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa 1 hari dan berbuka puasa 1 hari. 11D-nya dengan sanad sahih. Dalam satu riwayat milik Imam Bukhari dan Muslim, dia mengatakan, ukhbira Rasulullah SAW annahu yaqul, la aqumanna al-layla wa la asummanna an-nahara ma ishtu. Faqala Rasulullah SAW, أأنت الذي تقول ذلك فقلت له ما قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنات ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال فإني أوتيك أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال فقلت إني أوتيك أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أوتيك أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. Terjemahannya, Rasulullah SAW diberitahu bahwasanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku akan melakukan qiyamul lail non-stop dan berpuasa juga di siang hari non-stop selama hidupku. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah, apakah kamu orang yang mengatakan demikian? Maka Abdullah menjawab, benar, aku telah mengatakan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kamu tidak akan mampu melakukan itu. Maka berpuasalah dan berbukalah, tidur dan sholat malamlah. Berpuasalah setiap bulan 3 hari karena 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Maka itu seperti puasa setahun. Aku berkata, aku mampu lebih baik dari itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpuasalah 1 hari dan berbuka puasalah 2 hari. Aku berkata, aku mampu lebih daripada itu wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah 1 hari dan berbuka puasalah 1 hari. Itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam dan itu puasa yang paling adil. Maka aku berkata, aku mampu lebih daripada itu. Kata Nabi SAW, tidak ada yang lebih utama daripada itu. Muslim menambahkan, qala Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, la an akuna qabiltu 3 ayyamin allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilai min ahli wa mali. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu lalu berkata, setelah dinasihatkan oleh Nabi SAW, aku menerima 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Artinya, semua ini usahaku untuk puasa setahun penuh dan kemudian Nabi luruskan, tetap berarti yang lebih afdal adalah yang Nabi telah sebutkan puasa 3 hari setiap bulannya. 11E-nya, ini riwayat terakhir di urutan nomor 11-nya. Mirip-mirip, saya katakan tadi dan kita akan ambil faedah sekaligus insyaAllah. 11E dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat dan dalam riwayat lain milik Muslim, Abdullah berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, balagani annaka taqumul lail wa tasumun nahar. Qultu ya Rasulullah, ma aradtu bidzalika illa al-khair. Qala la sama man sama ad-dahr. Wa fi riwayat al-abad. Walakin adulluka ala sawmi ad-dahri 3 ayyam min kulli syahr. Qultu ya Rasulullah inni utiku afdal min dzalik.
Telah sampai berita kepadaku, kata Nabi SAW kepada Abdullah, bahwa kamu selalu sholat malam tanpa tidur. Dan juga berpuasa siang hari, non-stop. Tidak pernah berhenti, sepanjang tahun. Aku menjawab, kata Abdullah, wahai Rasulullah, tidak ada yang aku inginkan dengan hal itu kecuali kebaikan. Maka beliau SAW bersabda, tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa setahun penuh. Dalam riwayat lain selama-lamanya. Maksudnya puasa terus non-stop. Ini tidak dianggap pahala di sisi Allah. Akan tetapi kata Abdullah, kata Nabi SAW, akan tapi aku tunjukkan kepadamu puasa yang memiliki nilai 1 tahun. Tanpa harus puasa 1 tahun penuh. Yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Maka Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih daripada itu. Dalam kurung bagi teman-teman yang pegang buku ada al-hadith. Maksudnya masih berlanjut mirip dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Baik, di sini ada 5 riwayat cukup panjang dan semuanya kembali kepada satu sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kita langsung mengorek faedah dan mutiara-mutiara dari hadis ini. Yang pertama, keutamaan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bagaimana sahabat ini walaupun umurnya masih muda sangat cinta dengan ibadah. Dan begitulah teman-teman sekalian kalau kita membiasakan generasi muda dari kecil untuk mencintai ibadah. Biasakan anak Anda dari kecil sudah sholat, dibiasakan sholat, mencintai sholat tersebut. Ya, anak laki-laki diajak ke masjid, anak perempuan selalu diingatkan agar diberikan mukena, diberikan sejadah, diingatkan setiap sholat. Dan jangan Anda sebagai ibunya di rumah sholat sendiri. Ini fatal sekali salahnya. Harus setiap ibu mengajak anak perempuannya sholat, walaupun masih kecil. Minimal sudah terbiasa mengenal kalau ibunya biasa mengerjakan ini. Minimal juga dia mengetahui gerakan-gerakan walaupun belum menguasai bacaannya. Ini poin yang luar biasa harus diperhatikan, ya. Sehingga memang kita harus mengajarkan mereka dari kecil. Biasakan anak-anak kita dari kecil jujur, amanah, berbagi, ya, dermawan ya di sini. Kemudian juga berpuasa, dan jangan lakukan puasa ini dengan istilah puasa setengah hari. Itu tidak ada dalam syariat. Biarkan mereka puasa sehari. Kalau mereka tidak mampu, mereka batal. Ajarkan mereka hukum fikih yang benar. Kalau puasamu batal ya nak, nanti besok usahakan sehari penuh. Dari subuh sampai maghrib. Jadi mereka itu tidak terbiasa untuk mengistilahkan atau menyebar luaskan. Atau bahkan dia turun-temurun. Nanti kalau dia besar pun karena ibunya dan ayahnya ajarkan puasa setengah hari, dia juga akan katakan kepada anak-anaknya, tidak apa-apa nak puasa setengah hari puasa setengah hari saja. Toh ibu dan ayah dulu juga begitu diajarkan oleh orang tua. Jadi jangan wariskan ini tidak benar. Tidak ada puasa setengah hari. Tapi biarkan mereka puasa sehari penuh. Apa saja dari kebaikan ajarkan mereka dari kecil. Supaya nanti tidak jadi PR buat Anda. Kalau sudah dewasa baru Anda mau ajarkan, ini tidak mudah. Karena dia sudah terbentuk. Ada komunitas dia, ada lingkungan dia. Ada teman-temannya. Yang kalau teman-temannya juga mungkin baik, ya alhamdulillah bisa membantu misalnya. Tapi kalau teman-temannya buruk, maka tentu saja tidak mudah kita untuk bersaing dengan teman-temannya yang mungkin mendominasi pikiran dan hati dia tentunya. Ya, nah, itu umum terjadi pada anak-anak yang masih muda. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang sangat kecil. Ya, terkenal sahabat yang waktu Nabi SAW meninggal saja umurnya mungkin belum sampai 20 tahun. Ya, jadi sangat muda. Tapi dia dengan sangat semangat untuk mengerjakan ibadah. Kenapa? Karena ayahnya, Amr bin As radhiyallahu anhu, itu menyesal pada saat dia masuk Islam. Kenapa dulu dia membenci Islam dan dia tidak ingin ketinggalan. Maka dia tanamkan kepada anaknya pemahaman yang benar tentang agama ini. Dan ini yang harus orang tua lakukan. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita semangat ibadah, kita sebutkan keutamaan-keutamaan, kita berikan apresiasi terhadap ibadah yang dia kerjakan supaya dia dari kecil terbiasa mencintai ibadah-ibadah ini. Jadi sampai ajal kita datang pun anak-anak sudah terbiasa dengan ibadah tersebut. Ya, jadi jangan ditunda-tunda. Ya, harusnya Anda memperhatikan tentang masalah ini. Nah, ini faedah pertama yang bisa kita ambil. Faedah kedua dari hadis, adanya larangan ya seseorang itu untuk mengerjakan sholat malam tanpa tidur dan terus-menerus berlanjut. Ya, semalam suntuk sholat, besok lagi begitu, lusa lagi begitu. Tapi kalau sesekali boleh. Misalnya sesekali itu Anda malam ini kan Anda nggak ngantuk, Anda tidak tidur, lalu Anda sholat sampai subuh, baru Anda istirahat nanti misalnya setelah duha. Itu boleh saja, tapi sesekali, bukan rutinitas. Jadi teguran Nabi SAW kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini karena beliau setiap malam begitu. Dari selepas ba'diyah isya, itu langsung saja beliau ya tidak tidur sampai subuh. Besoknya puasa. Begitu terus. Maka Nabi SAW menegur ini. Kalau sesekali boleh saja. Tapi kalau rutinitas nggak boleh. Makanya Nabi SAW mengatakan, ingat Tuhanmu punya hak. Betul kau harus sholat, ibadah.
Tapi dirimu juga punya hak untuk istirahat. Istrimu juga punya hak untuk biologis. Kan gitu. Jadi semua punya hak yang harus kita berikan. Oleh karena itu, faedah kedua dari sholat malam, dianjurkan agar istirahat. Itu lebih afdal. Tidur dulu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam beberapa hadis yang lain, yang tidak sempat kita bacakan sini, dan memang tidak disebutkan oleh penulis, yaitu kata Nabi SAW pada saat menasihati sahabat yang maunya semalam suntuk selalu saja sholat dan tanpa tidur sama sekali. Ketahuilah, aku orang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan aku tidur dan aku juga sholat malam. Nabi SAW sebutkan, aku tidur, istirahat, dan ini penting. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan, kalau seandainya teman-teman sekalian, Anda satu malam, 2 malam, ya, apalagi di malam-malam mulia kayak malam Lailatul Qadar misalnya, ya, malam yang mulia, malam peperangan, ya, besok akan menghadapi musuh. Itu memang ada diturunkan beberapa riwayat dari para kaum salafus salih, dari sahabat, dari tabi'in. Mereka begadang memang. Tapi ini bukan rutinitas sepanjang tahun. Faedah ketiga dari hadis, adanya juga larangan berpuasa sunnah setahun penuh. Maksudnya 11 bulan ya, karena 1 bulannya Ramadan. Dari 12 bulan 1 tahun itu, 11 bulan berpuasa terus tidak pernah batal. Sunnah, ini dilarang. Bahkan Nabi SAW mengancam, mengatakan tidak ada pahala bagi orang yang berpuasa abad atau abadi tadi. Maksudnya tidak berbuka puasa. Maka Nabi SAW ya, melarang masalah itu. Ini poin yang ketiga. Jadi nggak boleh puasa non-stop puasa sunnah. Tapi kita memberikan jeda dari puasa tersebut. Dan yang keempat, adanya penyebutan tentang keutamaan puasa ya, Daud alaihissalam. Dan ini puasa maksimal kalau memang orang betul-betul mau banyak puasanya. Dan Nabi SAW sebutkan, puasa sehari, berbuka puasa sehari. Nah gitu ya, itu maksimal. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau lakukan yang paling afdal, ya, puasa sehari, buka puasa sehari. Itu puasa Nabi Daud yang lebih adil, kata Nabi SAW. Amr bin As sempat mengatakan, saya mampu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada lebih afdal lagi daripada itu. Nah, ini maksimal puasa Daud. Yang kelima, adanya penekanan agar seseorang muslim fokus kepada, kalau dia tidak bisa puasa Daud, dia fokus kepada puasa 3 hari setiap bulannya. Dan sudah kita jelaskan tadi, di hadis sebelumnya, kalau Anda puasa 3 hari setiap bulan, 1 harinya sama dengan 10 kali lipat, berarti 10 hari. Kalau 3 hari setiap bulan berarti sama dengan 30 hari full. 30 hari, 1 bulan penuh. Kalau Anda puasa terus begitu setiap bulan 3 hari, 3 hari, 3 hari, berarti selama 11 bulan selain Ramadan, tentunya Ramadan kan yang ke-12. Maksudnya kita keluarkan dulu hitungan yang ke-12 bulan Ramadan. 11 bulan ini berurut Anda puasa semuanya 3 hari setiap bulan, maka Anda akan dapat pahala 11 bulan puasa. Dengan Ramadannya 1 bulan berarti 1 tahun pahalanya. Makanya Nabi SAW sebutkan tentang puasa ini tentunya. Ya. Kemudian yang kelima, ini mungkin faedah yang terakhir yang kita bisa ambil teman-teman sekalian dari hadis ini, yaitu tentang masalah ya, penutupan perkataan Abdullah bin Amr bin As. Jadi sini bukan Abdullah bin As berarti kurang ajar dengan Nabi, maaf tanda kutip, bukan. Abdullah bin As cuma ingin, ya Allah, ya Rasulullah, saya masih mampu. Kalau cuma sehari puasa, sehari enggak, atau 3 hari setiap bulan, kayaknya masih banyak waktu lowong. Saya ingin puasa lebih banyak. Tapi Nabi SAW tetap mengedekankan tidak ada yang lebih afdal daripada ini. Lebih baik kamu begini. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku menerima saran dari Nabi SAW puasa 3 hari setiap bulan. Lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku. Jadi maksudnya aku menerima itu. Semenjak itu Abdullah bin Amr bin As mengubah pola puasa beliau dan beliau lebih fokus kepada 3 hari setiap bulannya. Kita masuk hadis ke-12 teman-teman sekalian, dan di sini ada 14 hadis ya. Dalam bab ini kita akan selesaikan semuanya 14 urutan hadis ya. Walaupun tadi kita sudah lihat di hadis nomor 11 ada 5 buah riwayat ya. Kemudian nanti di hadis 12 ini juga ada 2 buah riwayat. Di hadis 13 ada 2 riwayat. Artinya kita belajar lebih dari 20 hadis ya pada kesempatan ini. Insya Allah. Kita akan masuk hadis ke-12, ada 12A dan 12B. 12A-nya dan 12B-nya menjelaskan tentang yang paling afdal puasa 3 hari itu atau Ayyamul Bid, berpuasa di hari-hari tanggal 13, 14, 15 dikenal dengan hari putih. Nah, ini biasanya pada saat itu bulan lagi purnama ya. Seperti beberapa hari lalu kan tuh baru kita lewat ya. Sampai hari kemarin dari Senin, Selasa, Rabu tuh 13, 14, 15 kita bisa lihat bulan terang sekali. Kalau orang mau sempurnakan dengan hari Kamis puasa lagi itu bagus banget ya. Tapi itulah kurang lebih gambaran disilakan dengan hari putih, bulan sangat terang pada saat itu.
Nah, yang paling afdal di situ Anda puasa. Kalau Anda tidak bisa, saya katakan tadi dari awal pertemuan, Anda bisa puasa kapan saja, yang penting 3 hari setiap bulan. Ingat perhitungannya dari tanggal-tanggal Hijriah. Hadits nomor 12, 12a dengan sanad sahih urutan 1038 dari awal belajar berbunyi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sumta min asy-syahri thalathan fasum 13 wa 14 wa 15." Jika kamu berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14 dan 15. Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah serta Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan. 12b-nya dengan sanad sahih Ibnu Majah juga menambahkan, fa anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabih man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, barang siapa yang membawa 1 kebaikan nanti pada hari kiamat, maka untuknya 10 kebaikan sepertinya sebagai balasan. Fal yaumu bi asyrati ayyam. Maka ketahuilah, ya, kata Nabi SAW, 1 hari sama dengan 10 hari. Ini telah disebutkan di hadis sebelumnya. Ya. Baik, 2 buah riwayat dari nomor 12 ini menyebutkan kepada kita faedah pertama tentang puasa 3 hari setiap bulannya, afdalnya dikerjakan di tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan Hijriyah. Oleh karena itu perlu sekali Anda punya pertanggalan, ya, ingat pertanggalan Hijriyah. Setiap ada tanggal, ya, beli yang tanggal yang ada gabungan antara Masehi, karena itu dipakai di pemerintahan kita, di negara kita, dan juga ada yang ada Hijriyahnya. Jadi tidak luput dari Anda tentang masalah tanggal Hijriyah. Ya, seperti tanggal yang ada di depan Anda ini di meja kami, ini kami setiap tahunnya keluarkan dan selalu ada Masehi dan Hijri, dan kita selalu ingatkan tentang puasa hari Senin Kamis, beda warna tanggalnya, angka tanggalnya, ada peringatan di bawah tentang keutamaan puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, kapan dan seterusnya. Ini diingatkan, begitu juga di medsos kita selalu ingatkan, besok sudah masuk Iyamul Bid misalnya, ya, atau pas puasa pas Senin dan Kamis kita ingatkan juga tentang keutamaan itu. Cukup banyak flyer yang bisa Anda lihat di medsos, terutama di Instagram tentunya, ya. Jadi ini poin, ini keutamaannya, ini faedah pertama tentang penekanan yang paling afdol puasa Ayyamul Bid di 13, 14, 15 dari bulan Hijriah. Maksudnya tanggal 13, 14, 15. Tapi sekali lagi, boleh tanggal berapa saja. Boleh tanggal berapa saja. Dari bulan-bulan Hijriah yang penting 3 hari. Kemudian faedah kedua dari hadis adalah hitungan, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, kalau setiap Anda mengerjakan 1 kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Menjadi 10 kali lipat. Berarti semua ini ya, bukan cuma puasa. Tapi di sini dikasih perumpamaan puasanya. Kalau Anda puasa 3 hari setiap bulan, maka 1 harinya sama dengan 10 hari. Berarti kalau 3 hari sama dengan 30 hari Anda berpuasa atau 1 bulan penuh. Kita masuk hadis nomor 13. Ada 13a dan 13b di sini. 13a-nya dengan sanad sahih di ghairi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1039 dari awal belajar berbunyi dari Abdul Malik bin Qudama bin Milhan dari bapaknya, dia berkata, karena Rasulullah SAW ya'muruna bisiyami ayyamil bid 13 wa 14 wa 15 qala wa qala huwa kahiyatid dahr. Rasulullah SAW memerintahkan kami berpuasa di hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Dan beliau berkata, ya, Nabi SAW bersabda, itu seperti puasa 1 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. 13b-nya dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dalam riwayat An-Nasai, lafadznya adalah, anna Rasulullah SAW kana ya'muruna bihadil ayyami thalathatil bid, wa yaqul hunna siyamus syahr. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kami berpuasa di hari-hari putih. Beliau bersabda, itu adalah puasa 1 bulan. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, riwayat nomor 14, karena mirip saya bacakan langsung dan sekaligus kita korek faedahnya, lalu kita buka pertanyaan tentunya, ya. Nomor 14 ini, urutan 14 dalam bab ini dan hadis terakhir dalam bab ini dengan sanad hasan di ghairi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1040 dari awal belajar berbunyi dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, siyamu 3 ayyam min kulli syahr siyamud dahr wa ayyamul biti sabihata 13 wa 14 13 wa 14 wa 15. Puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa 1 tahun dan hari-hari putih
Dalam kurung yang 3 hari tersebut adalah hari ke-13, hari ke-14, dan hari ke-15. Diriwayatkan oleh Nasai dengan sanad jayyid atau baik. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Baik, 3 buah riwayat ini, 2 riwayat dari nomor urutan nomor 13, 13A dan 13B, dan nomor 14 di sini, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, ini selalu kita sebutkan tentunya, ya, kalau ada sahabat yang menyampaikan wasiat dari Nabi SAW. Maka kita mengatakan ini keutamaan khusus ya, yang dimiliki oleh Qudamah bin Milhan radhiyallahu anhu, di mana beliau di 13A-nya mengatakan Nabi SAW dulu memerintahkan kami puasa hari-hari putih, dan di sini dah keluar istilah Ayyamul Bid dari riwayat ini ya. Kemudian beliau menjelaskan hari putih itu maksudnya adalah hari tanggal 13, 14 dan 15 dari bulan-bulan Hijriah, dan pahalanya sama dengan puasa setahun. Nah, keluarnya istilah Ayyamul Bid dari hadis atau dalam riwayat ini ya. Dan ini kecerdasan sahabat ini radhiyallahu anhu, bagaimana beliau menyampaikan wasiat Nabi SAW dan menyebutkan keutamanya dengan ringkas. Faedah kedua dari hadis, adanya penekanan agar mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan di hari-hari putih atau 13, 14, 15 dari bulan-bulan Hijriah. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, puasa 3 hari setiap bulannya akan mendapatkan pahala setahun. Ingat, kami jelaskan tadi di awal, kalau ini Anda puasa 3 hari setiap bulan rutin. Bulan ini, bulan depannya lagi terus begitu. 11 bulan, kemudian ditambah 1 bulan Ramadan. Maka ini akan dihitung pahala 1 tahun. Allahu a'lam. Baik, ini yang kita sampaikan teman-teman sekalian. InsyaAllah kedepannya kita akan masuk bab nomor 10. Yaitu anjuran puasa Senin dan Kamis. Ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita, teman-teman sekalian, dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bisa menambah amal kita nanti pada hari kiamat, dan Allah mudahkan kita mengamalkan, dan Allah menjadikan saya orang yang pertama mengamalkan ya, daripada Anda semua, karena saya sudah mengucapkan dan mengajarkannya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan terus ya untuk kita pintu panjang umur, dan selalu diisi dengan ketaatan-ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman, kesempurnaan ilmu, banyaknya amal saleh sampai ajal datang nanti, sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna pula. Allahumma amin. Saya mengajak teman-teman selalu mendukung medsos kita agar Anda juga punya partisipasi pahala bersama kami tentunya ya. Dengan tata cara semua, YouTube punya tata cara, Instagram, Facebook dan yang lainnya, maka Anda bisa partisipasi, insya Allah mendapat pahala dengan cara mendukungnya dan share sebanyak-banyaknya ke orang-orang yang Anda kenal, flyer-flyer dakwah, jadwal-jadwal ceramah, potongan-potongan ceramah yang sudah dibuat oleh tim kami. Ada yang dari 1 jam seperti ini berubah menjadi 1 menit misalnya, bisa ambil faedah dan Anda sebarluaskan, itu sangat baik. Apalagi Anda jadwalkan per hari misalnya ya. Begitu juga Anda yang suka atau ingin meraih pahala besar dengan sedekah, saya sarankan Anda bergabung bersama kami di Yayasan Sedekah Kreatif untuk menjadi donatur tetap dengan berbagai macam kegiatan. Anda bisa lihat di medsos Sedekah Kreatif, dan juga bagi yang berminat untuk haji dan umrah bisa bergabung bersama kami di Uhud Tour. Anda juga bisa lihat di medsosnya Uhud Tour. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.